jam yang lalu atau 3 jam yang lalu. Nah, tibalah kita di saat yang penting ini, 2 hari proses kita, proses pengenalan soal isu-isu pekerja migran Indonesia, atau Purna Pekerja Migran, atau Purna TKI. Lalu kemudian kita seharian membahas penuh tentang pertanian alami, berikut aplikasi atau praktikum yang kita laksanakan beberapa jam yang lalu, dan semoga saja bisa memberi manfaat yang besar bagi kita dalam rangka penguatan pengetahuan dan penguatan pengalaman dalam hal mendorong kemandirian bagi kita sebagai petani di Desa Salasai ini. Nah, pada kesempatan akhir ini kita sudah sejak sore tadi kita kedatangan tamu yang sejak 2 hari terakhir kita tunggu. Namanya Pak Agus. Beliau adalah Kepala BP2MI Makassar yang mewakili BP2MI Pusat untuk menghadiri proses kita di Balai KSPS ini. Nah, tentu ini acara yang tidak lazim karena malam ini sedianya pembukaan dilaksanakan di hari awal. Tidak lazimnya ini adalah malam ini acara akan dibuka sekaligus akan ditutup. Ini keistimewaan dari seluruh proses pengalaman saya beracara. Inilah pembukaan dan penutupan yang berjarak hanya beberapa detik. Dan oleh karenanya ini juga tentu saja memberi pengalaman kita bahwa proses-proses pelatihan, proses-proses pendidikan itu telah memberi semacam pengalaman dan pengetahuan yang baik bagi kita sekalian. Nah, tentu pada kesempatan pertama ini untuk Pak Agus, selamat datang di Desa Salasai. Saya mau cerita tentang Desa Salasai. Ini Pak Agus, bahwa desa ini dulunya bernama Bulukumpa, jauh sebelum saya lahir. Lalu kemudian berubah menjadi Desa Bulo-Bulo karena nama Bulukumpa itu diambil menjadi nama kecamatan di daerah ini yang membawahi kira-kira 14 atau 18 desa, 2 kelurahan. Nah, di tahun 60-an ini kemudian berubah menjadi Desa Bulo-Bulo. Lalu di tahun 97 terjadi pemekaran dari Desa Bulo-Bulo, kemudian bergeser menjadi Desa Salasai di tahun 97. Kira-kira di tahun 97 itu umur saya kira-kira 25 tahun, Pak. Nah, memang sangat panjang perdebatan kira-kira apa nama desa yang pasca pemekaran. Jadi ketika terjadi perdebatan yang alot itu, saya datang interupsi, tidak usah pusing-pusing soal nama desa, ikuti saja nama belakang saya. Nah, akhirnya kemudian Desa Salasai hari ini berkaitan erat dengan nama Iwan Salasa. Kira-kira begitu, Pak. Tapi ini intermezzo saja. Bapak Ibu sekalian, itu sekedar intermezzo. Saya tahu kita semua ngantuk ya pagi tadi, beberapa saat sebelum ayam turun dari pohon kita sudah di sini. Ayam sudah naik di pohon, kita masih di sini. Itulah hebatnya pertemuan malam hari ini. Nah, saya tentu tidak berlama-lama. Pada kesempatan pertama, Pak Agus akan menyampaikan
beberapa hal mungkin memperkaya isu-isu awal kita soal pekerja migran dan bagaimana mengantisipasi katakanlah pekerja-pekerja ilegal ya, dan apa kiat-kiat atau apa informasi penting yang akan disampaikan oleh Pak Agus, sekaligus tentu saja membuka dan menutup acara ini. Saya persilakan kepada Pak Agus. Saya persilakan. Saya hormati tuan rumah di sini kita pahami ya, karena ini di mana paling luar biasa ada juga gadis ya, yang ternyata bukan orang lain dulu ya. Dulu pertaniannya luar biasa. Saya pun sendiri sebenarnya sangat surprise waktu diundang lokasinya di sekolah alam pertanian. Saya bertanya-tanya, mana sih? Setelah tiba, ternyata ya tempat yang sangat sejuk dan sangat indah. Jarak sudah tidak menjadi masalah. Saya tadi berangkat dari Makassar jam 11. Saya tiba tadi jam 6 ya. Bahagia bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Nah, kalau mendengar nama BP2M, BP2M itu dibentuknya baru. Jadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilahirkan dengan sebuah undang-undang yang berisi nomor 18 tahun 2017 yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melindungi seluruh pekerja migran. Itu juga pemerintah untuk melindungi. Nah, pertanyaannya, yang dilindungi apa? Ini sosial. 3. Saudara-saudara sekalian, tujuannya apa? Mensejahterakan pekerja migran Indonesia. Sekarang mari kita lihat, berbicara orang kerja ke luar negeri itu tidak bisa dipisahkan dengan masalah, kalau bahasa kerennya migrasi, kalau bahasa Sulawesi Selatannya itu ada merantau, ada laulisu, ada pasompa, banyak sekali istilahnya, semua pergi lalu lalang. Dan kemudian orang Sulawesi Selatan ke luar negeri itu sudah 5 generasi, 6 generasi, jauh sebelum pemerintah membuat aturan. Beberapa kabupaten di Indonesia atau di Sulawesi Selatan secara historis, secara sejarah seperti Desa Salasak tadi dibentuk, itu memang diisi oleh orang-orang tersebut membangun negara tetangga. Nah, yang kita bahas hari ini adalah Malaysia kan? Malaysia itu dianggap kampung kedua karena Malaysia itu yang membangun 80% orang Sulawesi Selatan, 20% orang dari Jawa, NTB dan lain-lain. Kenapa bisa begitu? Ada masalah kedekatan historis. Karena suku perantau di Indonesia itu yang paling terkenal adalah Sulawesi Selatan. Menurut sahnya. Tapi menurut sasaran pernegaranya, ada juga suku lain yang perantau di Indonesia. Mari kita contoh. Suku Madura, itu perantaunya ke Timur Tengah, ke Arab. Kalau kita ke Malaysia. Nah, jadi mulailah kita membangun Malaysia Timur, khususnya daerah Sabah. Kemudian ada dikenal Sarawak, ada dikenal Brunei, dan ada dikenal daerah Kuala Lumpur, itu disebut Semenanjung. Penguasa Kuala Lumpur adalah Semenanjung orang-orang dari sekitar Sumatera. Jadi kalau bicara orang Aceh, orang Medan, orang Padang, orang Palembang, orang Lampung, itu dia penguasa di Semenanjung di Kuala Lumpur. Tapi secara Sabah, kuasanya harus ini. Tidak heran juragan-juragannya atau petuanya yang membangun Sabah itu kita kenal. Padahal bilang siapa? Haji Hasna ya. Kita kenal itu membangun Sabah. Hingga sekarang keturunan-keturunan di Malaysia Timur itu hampir semuanya orang Bugis Makassar, dan Toraja Mandar. Nah, jadi tidak heran Bapak Ibu sekalian kalau kemudian jumlah hari ini yang data kita miliki yang masuk ke Malaysia Timur adalah
untuk orang Sulawesi Selatan sekitar 1,1 juta jiwa. Data yang ada. Pekerja resminya cuma 170.000. Artinya yang tercatat. Angka 1,1 itu bukan angka yang berangkat dari sini 1 juta orang, tidak. Yang berangkat itu jumlahnya hanya setengahnya, sekitar 400.000, 500.000. Tapi akibat melakukan kawin mawin di luar negeri, lahir anak cucunya jadi bengkak, sampai 1 juta. Jadi tidak usah heran di Malaysia itu banyak anak Indonesia tapi tidak pernah tahu mana Indonesia. Tahu neneknya dari Bulukumba, keluarganya Bulukumba, tidak pernah lihat Bulukumba, bahkan tidak tahu bahasa Bulukumba. Saya sudah membawa beberapa kepala daerah untuk membuktikan hal ini, dan yang ada mereka hanya menangis melihat. Tapi kalau datang disambut oleh ratusan anak-anak TKI, kami kirimkan baju seragam SD yang umur 7 tahun, 8 tahun, itu mereka nyanyi-nyanyi. Tapi pada waktu sambutan lagu pertama itu yang dinyanyikan bukan Indonesia Raya, lagunya Malaysia. Terang bulan di pinggir kali barangkali judulnya. Saya tidak tahu, baru dia tahu lagu Indonesia. Dan tidak ada yang tahu, nah itulah masalah kita. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini perlu dipisahkan karena Indonesia sendiri baru menata menuju ke arah perbaikan kependudukan. Mari kita lihat, kenapa saudara-saudara bisa lolos gampang ke Malaysia? Karena pemberlakuan EKTP itu belum lama kan? Yang bikin kacau ini kemarin ini karena tidak adanya EKTP. Artinya waktu itu satu orang bisa pegang 5 KTP. Artinya satu orang itu bisa pegang 5 KTP. Orang Bulukumba bisa ambil KTP di Jeneponto, bisa ambil KTP di Bantaeng, bisa ambil di Bone, dan terakhir bisa ambil di Nunukan atau bisa ambil di Pontianak. 5 KTP-nya, tidak masalah. Tidak ada aturan, waktu itu manual kan. Nah, kemudian kecelakaannya, kalau dia memilih resmi, dia akan membuat paspor. Jadi taruhlah di Bulukumba namanya Aminah, di Jeneponto namanya Hamidah. Kemudian dia pengen punya paspor. Waktu bikin paspor dia pakai namanya Hamidah. Waktu dicatat paspornya Hamidah itu saudara harus tahu, komputer di imigrasi itu mencatat data tidak berubah itu adalah 25 tahun. Karena yang diambil sidik jari. Oke, jadi paspornya pakai nama Hamidah. Dia pergi ke Malaysia, dia bawa paspornya. Kemudian terjadilah kecelakaan atau dia mau pulang atau mati paspornya. Waktu pulang ke sini, dia dituntut, harus kita ganti KTP sekarang pakai EKTP. Kalau pakai NIK yang sama EKTP, terpaksa dia ambil pengantar dari Pak Desa, keliling kemana-mana, dikasih nama aslinya Aminah. Keluar kakaknya asli Aminah, dia sudah tenang. Syukur, keluar dokumen saya resmi. Dia berangkat pergi ke imigrasi. Begitu difoto, diambil sidik jarinya, imigrasi bilang, kau ternyata Hamidah. Tolak. Tidak bisa. Ini tidak sah KTP kakak kamu. Berkelahi, tidak bisa, nama saya asli, orang Salasa ini Hamidah. Nah, akhirnya diberi jalan keluar. Oke, imigrasi mengatakan, saya bisa rubah, tapi dengan catatan, tinggi lapor di catatan sipil untuk dirubah. Sampai di catatan sipil, dijawab itu di kantor dapil. Boleh, tapi tinggi dulu di pengadilan. Pengadilan disuruh merubah pertanyaannya. Jadi apa yang mau urus seperti ini kasihan. Orang-orang desa itu kalau dibilang suruh di pengadilan, belum sampai sudah keluar keringatnya gemetar. Karena apa? Kantornya tinggi, baru masuk itu penjaganya banyak pangkatnya. Ketemu lagi hakimnya pakai baju hitam, dasinya putih. Pasti dia pikir jangan-jangan saya mau dihukum mati. Tidak berani. Dan lebih terakhir, bayar. Nah, itu bukan proses gampang. Sehingga
Setelah mengurus begitu dia putus asa, pulang kembali ke desanya, ketemulah pengurus. Kenapa mesti saya sudah pilih di sana? Nanti malam kita berangkat. Bayar saja sekian, tidak ada uang, tidak apa-apa saya bayarin, nanti hutang. Nah, bilang kita. Atau dia bilang, mana sawamu, mana sapimu. Jadi bayangkan, itu penyebabnya kemudian warga ini kemudian berangkat. Nah, sekarang apa jalan keluarnya seperti ini? Tidak ada masalah. Lapor saja di kantor desa ke BP2MI, insya Allah akan kita perbaiki tanpa biaya. Nah, yang jadi masalah ini gimana cara lapornya? Kita ini kan jauh. Saya di Makassar, kita bisa rasa. Ya apa gunanya perangkat desa? Kalau Pak Desanya tidak mengurus, kasih tahu, tidak pusing lagi. Ya, kok tidak urus? Ada anggaran mas, kamu tidak bantu warga. Makanya saya keliling itu di mana-mana bilang sama Pak Desa, itu di kantor desa itu seharusnya bukan hanya papan luas wilayah yang ditulis. Tulis nih berapa jumlah penduduk masuk, berapa keluar. Kelihatan jadi potensinya. Luas lahan pertanian berapa, sehingga Pak Desa bisa merencanakan apa yang dia mau bangun di daerah ini. Gitu idealnya. Kalau salah saya lihat pertanian yang dikuatkan. Nah, hari ini sebuah keberuntungan, salah satu program BP2MI adalah mensejahterakan itu adalah kepada pekerja migran Indonesia yang pernah keluar negeri. Kita nggak tanya entah resmi atau tidak. Kalau dulu selalu ditanya mau pulang, mana buktinya ke luar negeri? Oh gampang, ada paspor. Sekarang nggak ada paspor, kasih lihat foto. Dokumen apa saja yang buktikan dia pernah keluar negeri. Tidak ada buktinya, cari saksi bahwa betul dia pernah keluar negeri. Beres. Tidak mungkin tidak ada foto-foto biar sedikit. Biar sama tidak ada sedikit. Atau paling tidak waktu wawancara kita kasih keluar logat Malaysia kan, toh? Ya, logat kuping-kuping. Holiday. Iya, holiday, apalah gitu. Ya, tanya. Yuk apa? Kalau rumah bersalin bahasa Malaysianya apa? Korban lelaki. Korban lelaki ya. Bukan kalau sekarang hospital sudah kesana. Itu bahasa Malaysia dulu itu. Rumah sakit korban lelaki. Kalau purna TKI, kalau bahasa dulunya Malaysia dia bilang apa? Pekerja tak berguna. Iya kan sudah selesai, sudah purna. Jadi nah, yang purna ini kita gunakan untuk kita latih, kita kasih kewirausahaan, dan insya Allah nanti kalau hasilnya nampak ada kelompok usaha salahkan, segera disambung kantor untuk diberi permodalan. Yang jadi pertanyaan saya nanti kepada Iwan dengan Pak Haji Baso adalah selesai dilatihan ini, jangan lupa dibentuk jadi kelompok usaha. Karena apa? Sektor keuangan pemerintah hanya mau membantu kalau ada legalitasnya. Kelompok usaha salah sae. Apa di dalamnya? Usaha agroindustri. Karena saya lihat tadi, saya sudah makan berasnya enak. Saya sudah minum kopinya. Apa yang kurang? Nah, sehingga kalau kelompok usaha sudah dibangun, dibentuk, selamat kita bertemu lagi 3 bulan. Kalau ini jalan, minta latihan tambahan upgrading untuk packing industri, izin produksi, izin pemasaran. Itu kan angkanya. Cuma, ingin kelompok usaha, betul-betul jadi anggota datang, jangan Hamidah dimasukkan ya. Amina. Tulis, betul nicknya di situ. Karena saudara-saudara akan tercatat resmi. Karena program-program pemerintah bantuan untuk usaha seperti ini sangat tinggi. Dari Komisi 9 DPR RI itu selalu mencari bantuan kelompok usaha. Saya sampai pusing dicari, mana Pak Agus? Mana? Ya itu Mami, kalau anggota dewan yang datang Komisi 9 begitu, dia kasih bantuan, tapi dia itu benderanya. Tapi saya bilang nggak ada apa-apa. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru tidak masalah. Asal dia bantuin kelompok usaha, kan itu yang penting. Kalau orang Cina bilang, pemimpin Cina yang terkenal itu, Deng Xiaoping itu, dia bilang begini,
Alah, peduli setan. Itu kucing mau warna hitam apa kuning. Yang penting bisa tangkap tikus. Nah, itu ekonominya Cina jadi gila-gilaan. Karena begitunya, nah, saudara-saudara juga seperti itu. Bangunlah kelompok usaha, nanti pembinanya banyak di sini. Kalau ini bisa ditampilkan, dikirim ke kita daftar namanya, itu kemudian menjadi daftar binaan resmi BP2MI. Kalau sudah masuk daftar binaan BP2MI, kelompok usaha itu diizinkan memasang papan kelompok usaha berlogo itu yang di atas kiri itu sana. Oh. Kalau ada BP2MI, orang mau masuk ke sini, kita tahu siapa yang keder pertama kali. Begitu lihat tambang itu, kalau yang mau ngangkat pekerjaan ini luar negeri. Gitu dari. Enak kalau kita masyarakat ngomong ini, berarti kan dia berpikir, oh silakan. Bagaimana saya mempengaruhi penduduk desa? Nah ada itu. Pasti kan penduduk desa, saudara ini, ibu ini di kanan, pasti punya keluarga paling tidak kalau 10 orang ada di bukti. Famili, sepupu, tante, nenek. Pulang ini cerita, oh tidak bisa begitu. Nah kalau 10 ini 20 kali 10 berapa orang? 200 orang. Kalau ada orang nyasar datang merekrut, pasti di antara keluarga yang 200 bilang, oh tunggu dulu, kau pikir dulu di kelompok usaha sana itu, tanya itu. Siapa? Ah itu tanya ya, gampang. Terus apapun kebutuhan yang mau kerja keluar negeri, kirim datanya, sampaikan di ketua kelompok, Pak ini warga kami yang resmi mau berangkat. Tidak usah jauh-jauh, saluran belum buka ada. Kita semua ada. Oh begini caranya, bisa kesehatan, begini caranya, tidak ada biayanya, begini. Ini Ramdhani sudah meluncurkan namanya kredit usaha rakyat. Bayangkan, bunganya cuma 3%. Saudara harus tahu, ongkos kerja ke Malaysia yang resmi itu hanya 950.000. Artinya apa? 1, bikin paspor. Kan bukan BPD yang ambil. Bayar resmi di BNI untuk imigrasi. Tidak ada potongan. Langsung kirim nomor rekening 250.000. Terus bayar BPJS. BPJS sudah kerja. Tapi bukan BPJS yang dibayar iuran tiap bulan ya. Tidak ada iurannya. 1 kali bayar ditanggung 2 tahun 6 bulan. Dan setelah dia ikuti kontrak pulang, maka seluruh jaminan kesehatannya, khususnya yang punya anak sekolah, dibiayai negara sampai sarjana. Masa nggak mau? BPJS bayar? BPJS tenaga kerja luar negeri. Kalau mati, tidak didoakan mati ya. Biaya yang dibayarkan berarti berapa? 80 juta biaya S dikasih kalau mati. Jadi yang kira-kira ada rencana memang sudah mau mati, so, karena banyak masalah diselesai, putus cinta, panen gagal. Yang pertama Pak di sekolah kan Pak. Iya, itu kan sampai selesai. Jadi kalau dia cuma sekolah SD ya sampai SD saja selesai. Kalau sampai sarjana sampai sarjana. Begitu ya. Jadi bayangkan fasilitas-fasilitas ini ceritanya kemudian diputarbalikkan oleh pengurus calon. Datang ke kantor tuh, saya kasih tahu kalau Anda resmi itu apa yang Anda dapat. Ada kartu yang PNG. Itu bukan kartu fisik karena kenapa? Dulu selalu dipalsu orang. Sekarang hanya bisa dibuka seperti Peduli Lindungi. Oh iya, ini muncul namanya Aminah. Kartu yang kami terbitkan di kantor itu adalah awas. Connect dengan capil, connect dengan imigrasi, connect dengan kepolisian. Jadi kalau datang di lapangan, kasih buka begini, petugas tidak tanya paspor. Karena apa? Di dalam kartu itu ada nomor paspor. Langsung terbaca. Coba, kurang enak lagi. Kalau you berangkat ke Sarawak lewat Pontianak, bawa itu langsung dikasih makan sama petugas, sama polisi. Makan dulu. Tapi kalau ilegal, langsung bawa sana penjara. Itu kalau Sarawak, kalau Nunukan mau bawa penjara lari, itu ada laut, turun lewat laut semua.
Oke ya. Ya, itu orang dulu sana. Nah, jadi setelah diubah paspor BPJS, satu lagi periksa kesehatan. Berapa macam Israel di Bulukumba? 320.000 di rumah sakit Sultan Ben Raja, khusus kami terbitkan untuk warga Bulukumba. Kalau ilegal, dia bilang, ya usah periksa di rumah sakit, cukup di dukun beranak. Iya kan itu nggak benar kan? Jadi surat dari rumah sakit tersebut itu sah karena online dengan paspor. Kalau itu selesai, jadi ongkos cuma 950.000 sudah resmi. Kalau tidak punya uang, ajukan PUR. Plafonnya diberikan kalau untuk Malaysia kemarin rata-rata terima 14 juta. Yang angkanya sampai 30-50 juta itu ke atas kalau Anda mau ke Jepang. Mau ke Korea, ya. Ke Amerika, ya. Mau ke Australia, ya tinggi memang. Tapi kalau Malaysia kan sudah diukur. Saya 14 juta cukup. Kalau you kerja di Malaysia gajinya 1 bulan 4 juta, setara dengan berapa ringgit itu 4 juta ini? Kan sekarang 3.700. Sekitar 2.000 lah kita ambil ya. Jadi you terima 2.000 ringgit. Berapa sih belanjanya? Kalau Anda lewat pengurus bayar utangnya berapa? Bukan 2.000 yang Anda dapat, minus 2.000. Bertahun-tahun ditunggu makin kurang. Nah, sementara pekerja perkebunan itu pergi di Malaysia, yang diharap adalah bukan gaji kan? Bukan gaji, yang dicari kan overtime, dorongan OT. Masalahnya lagi sekarang, dorongan itu hanya bisa diberikan satu kepada yang mahir. Perkelahian perkebunan itu di dalamnya adalah orang baru datang, temannya sudah lama datang, penghasilannya lebih besar, dia lebih kecil, dia marah, dia cemburu. Kenapa kalau bisa saya lebih kecil? Ya beda dong, saya lebih berpengalaman. Itu bedanya. Makanya pemerintah mengeluarkan namanya sertifikasi. Jadi nanti Pak Iwan lanjutannya adalah teman-teman yang mau keluar negeri itu akan diberi ijazah sertifikat. Jadi ada nanti kalau mau kerja di perkebunan langsung ditahu kualifikasinya. Level A, level B, level C. Kalau yang perempuan kan hanya memungut, membersihkan. Itu semua. Yang laki-laki macam-macam, ada yang pintar buat traktor, pintar buat apa, nah itu nanti pendapatannya beda. Tapi alhamdulillah hari ini gaji baik. Dan satu, tidak usah ikut-ikutan ilegal karena insya Allah 1 Mei itu Malaysia dibuka. Kalau Malaysia sudah dibuka, ngapain ilegal? Langsung saja berhubungan secara resmi lewat kelompok usaha ini. Di kelompok usaha ini luar biasa kalau manfaatnya. Selain membina usaha juga membantu yang mudah-mudahan bekerja ke luar negeri. Ya. Itu kita semangat, mari kita jaga kesehatan. Ini luar biasa pertemuan malam. Biasanya orang-orang di sini udah tidur kayaknya. Apa ya? Kalau saya dengan Sadarus tidurnya jam 3 subuh. Tiap malam. Ya. Dan kemudian praktek pelatihan yang diberikan ini luar biasa ya, pelatihan pertanian alami. Kita sudah lihat hasilnya ya. Ada fermentasi, ya kan loh. Saya melatih kelompok usaha begini, PMI Purna, kebanyakan tuh kalau daerah kota mintanya bikin kue tradisional. Jadi saya sendiri mengeluh, Burin, nggak usah lah bikin kue tradisional. Misalnya bikin jalan kotek, bikin donat, bikin ini. Karena kenapa? Situasi pasaran di kota sekarang, kue-kue tradisional kita sudah dikalahkan oleh kue-kue impor, kue asing. Contoh, coba kita jalan-jalan di pasar. Dulu donat di pasar, sekarang ada JMCO. Donat apa itu? Donat mesin, kalau dimakan seperti kapas, tapi yang antri luar biasa beli. Apalagi kue apa lah, Doraemon banyak macam-macam, pisang, ayam. Apa ayam kita dari dulu? Mana kita mau jual ayam menang lawan KFC? Tidak ada. Padahal modalnya cuma ayam goreng sama saus tomat. Tapi kenapa yang beli antri? Donat. Kita bikin juga Kentucky, ketara kaki, ayam kaki. Lebih parah lagi kalau beli Kentucky itu yang di pinggir jalan. Sudah ayamnya hitam. Oh minyak merah apa? Apalagi sekarang minyak kelapa hilang putih.
Tapi di sini tidak susah minyak kelapa ya? Susah. Bikin Ki, pakai minyak kelapa asli, pohon kelapa, jangan sawit. Ya, jangan tergantung. Tidak lama lagi insya Allah itu kita sudah tidak pakai minyak kelapa. Dan sudah habis minyak sawit. Karena kenapa? Minyak sawit habis karena Malaysia ditutup. Tidak ada pekerja kebun ke sana. Jadi jatuh semua buah-buah sawitnya, pertaniannya itu. Jadi merah-merah ya, yang biasa di sana ya. Kalau sudah merah busuk jatuh, kasihan kan. Tidak bisa bikin apa. Pabrik minyak berhenti semua di ladang itu hilangnya. Mudah-mudahan itu selesai. Ini sudah bagus. Langkah berikutnya Pak Iwan itu tadi upgradingnya ya, pastinya, berasnya, terus sama penjualannya. Aduh, ini produk saya tahu, kalau tahu beras begini Pak Iwan, diperkenalkan saja di kantor kami, Pak pegawai tiap bulan sudah beli semua lah. Tinggal ditelepon, ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus kemudian masalah kasus, kita sering dengar banyak kasus ya. Satu yang saya mau sampaikan, BP2MI akan mengurus seluruh warganya yang di luar negeri, entah ilegal atau legal, karena BP2 ini tidak kena kutukan di Indonesia. Tahu kutukannya apa? Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau dibuka Alkitabnya Undang-Undang 18 2017, yang boleh dilindungi hanya pekerja resmi. Tapi apa yang terjadi? Dibilang sama seluruh di Jakarta kementerian, segala menteri, segala wapres, presiden, dia bilang begini, pokoknya semua warga negara Indonesia di luar negeri urusannya BP2MI kalau bermasalah. Akibatnya apa yang kita urus? Satu, sekolah, kuliah bermasalah, kok kita yang urus. Pedagang, tinggi bisnis, berkelahi di luar negeri, kita yang urus. Merampok, narapidana, berkelahi, kemudian masuk penjara, kita yang ngurus. Orang naik mobil di luar negeri, tabrakan, kecelakaan, kita yang ngurus. Narapidana, kita yang ngurus. Jadi BP2MI ini pengurus segala urusan untuk PMI. Nah, satu lagi Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyembuhkan, bila ada masalah, kalau Bapak Ibu sekalian mengadu di instansi lain, insya Allah tidak akan sampai-sampai urusannya. Karena apa? Yang namanya dinas sosial, jangan pernah bermimpi mau mengurus saudara. Nah, kepala dinas sosial itu kalau ketemu saya lari sembunyi di balik pintu. Kalau BP2MI, boleh tanya ini komandannya, Ibu Rini, ini pengurusnya, tidak pernah tidur, karena yang dibiayai oleh BP2MI adalah satu, kalau berkelahi di luar negeri, kita selesai. Kalau bermasalah hukum, kita kirim pengacara. Kalau sakit, kita obati. Kalau mati, kita pulangkan mayatnya. Kalau keluarganya tidak mau ambil, saya kuburkan. Jadi kalau mau ziarah kuburan tiap hari, jalan-jalan itu ke Parepare. Karena saya kalau terima turun dari kapal, yang datang sudah begini. Setengah hidup toh, pakai kursi roda, bicara tidak bisa. Satu di bahasanya, orang apa kita? Orang belum tumbang. Begitu dicek sebelum kumbang, tidak ada yang mengakui. Apa nih kita teriak belum kumbang, lupa-lupa ingat. Tidak ada yang ingat. Terpaksa dibawa ke rumah sakit. Kita biayai berbulan-bulan. Dioposin. Saya kan pegawainya sedikit. Jurnal tidak punya. Saya sewa penduduk lokal, saya bayar 100.000 per hari. Tungguin orang TKI di dalam rumah sakit sampai meninggal. Jadi langsung bawa ke kuburan. Jadi waktu dikubur di Parepare sudah bagus, datanglah kepala dinas tenaga kerjanya malam. Kalau nanti keluarganya datang, saya bisa dituntut. Tenang aja Pak Kadis. Kalau datang keluarganya mengaku di keluarganya mayat, bapak yang gali ke kuburan. Kan saya sudah kubur, gantian dong. Pulang, boro-boro mau gali kuburan. Ngasih air minum aja nggak pernah sama TKI yang turun dari kata. Ayo BP2MI. Pak Beni itu prestasi yang kemarin mengharu-birukan. Bapak Ibu tahu, seorang pelaut di penjara 20 tahun di Taiwan. Gimana? Waktu berangkat, anaknya masih 3 tahun. Dibebaskan oleh Pak Beni BP2MI dari Taiwan, setelah dia tahu. Dibawa ke kantor di Jakarta kan Bu? Kasih uang 20 juta cash oleh Pak Beni.
telepon saya, Agus urus sampai rumahnya, sampai sini kasih lagi santunan, antar ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, itu anaknya yang 3 tahun sudah punya anak. Herannya istrinya masih istrinya malah marah-marah. Kenapa bapak mau datang lagi pemerintah? Saya sudah tidak percaya, karena dia sudah lewat presiden mengadu untuk bela suaminya sudah sampai-sampai. Dia bilang, kemana PP2 ini selama ini? Tuh, suaminya ibu itu ditahan tahun 2005. PP2 ini berarti 2018. 2017 ketemu maaf ya Bu. Oh, ibu ini yang diusir. Ibu ini yang kantor sama Pak Kim itu diusir. Nah, itu contoh. Kemudian yang anak kajang kemarin ya, ada orang kajang di penjara, masuk di Sabah, di penjara. Mamanya mati. Cerai lari. Meninggal lari. Suaminya di penjara, anaknya 2, umur berapa itu Mbak Rini? 8 sama 5 tahun ikut bapaknya dalam penjara. Bapaknya mati dalam penjara. Anaknya kemana? Kita ambil, dinaikkan pesawat, diberikan baju, diobati. Yang penting itu dari datanya ditahu dia orang Kajang. Ini Pak Kifli datang ke ketua adat Kajang dalam itu Amatoa. Kalau bukan itu Amatoanya mengakui, mati nih anak. Bagaimana tidak diakui? Ini anaknya cantik karena mamanya Filipina. Ini orang Kajang kan juga Pak. Betul saja ganteng begini. Turunan Malaysia lah. Diambil, dipestakan, menangis satu kampung ya Kip ya? Iya Pak. Dipotongkan sapi dengan kerbau. Coba itu contoh, itu yang kerja BP2 itu begitulah. Ya mereka potongan kerbau, dulu ini potongkan ayam. Ya, jadi intinya lapor ya. Sekarang sudah ada medianya. Lapor sama Pak Iwan nih. Kalau dapat apa saja yang saudara harus lapor? 1, yang merasa keluarganya sudah 20 tahun tidak ketemu. Nanya, Pak, saya tidak pernah ketemu keluarga saya 20 tahun. Itu Pak kemana ini? Mana datanya, mana foto terakhir? Ya kalau Allah menghendaki kita ketemu. Kalau tidak, ya pada Tuhan. Ya, itu yang penting. Kasus apapun kalau ada yang lain. Ini selalu bersemangat. Saya terima kasih sekali dengan ini. Pak Armi, Dua, ini teman-teman yang lain. Ini sukses. Ini bukan baru pertemuan pertama kali ya. Kita akan bertemu lain kali dan saya sampaikan untuk diskusi pertanyaan berikutnya kepada Pak Iwan sebagai kepala usaha. Kita gunakan media Zoom aja di sini. Kan mereka dibawa ke Makassar kan susah. Kita Zoom aja di sini ngobrol. Nanti diperbaiki Ya pokoknya yang tadi mana itu kayak di pasar tadi itu bagus kayaknya yang nggak ada penjualnya itu. Oh 3 miliar kampus bagaimana itu? Kalau kita sih bantu saudara kelompok usaha itu gimana Pak Iwan? Baru berpikiran banyak hal. Jadi itu contohnya ya. Nah, saya kira tidak berpanjang-panjang lebar. Sekali lagi ini kan sudah resmi dibuka dan sekali ditutup. Doakan panjang umur, info sudah sampai, semua tadi sudah jelas. Apa masalahnya? Yang jelas jangan percaya bujuk rayu. Kalau saluran dibuka banyak. Ini ada Pak Daris yang kerjanya matanya cari-cari orang siapa yang sudah orang. Kenapa dibawa-bawa? Itu susah saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ikut pelatihan. Nanti di bingkai taruh di rumah. Jadi kalau ada pengurus datang, sebelum ngomong suruh lihat dulu itu sertifikat. Kalau dia banyak cerita, kalau tidak jelas dengan sertifikatnya suruh pulang saja. Iya. Dan kemudian sedikit ada bantuan. Nanti jatuh amplop. padahal dah jatuh nanti. Aksinya
Mau jadi peserta terus ya? Kita lepas semua adik karya. Maka sudah sah, kita sudah selesai. Kita foto-foto ya. Boleh dilepas namanya.